Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Ini kita akan membahas tentang pesan semesta untuk zodiak Aquarius ya, di bulan Juni tahun 2024 ya. Pesan semesta ini bisa jadi resonate buat kalian, atau bisa jadi pesannya terbalik, bisa jadi ya, karena pesan semesta tarot ini bersifat umum. Jadi Anda harus memahami bahwa pesan ini bersifat umum, bisa jadi resonate buat kalian atau tidak resonate, atau bisa jadi pesan itu terbalik ya terhadap masalah yang Anda hadapi sekarang ini, atau Anda pengen mencari solusi terhadap persoalan yang Anda hadapi sekarang ini. Sebelumnya kita ucapkan untuk berdoa atau kita bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada kalian, karena dengan bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan pada kalian, sekecil apapun ya, mungkin Anda punya cita-cita besar tapi kurang bersyukur ya. Kalau Anda sekarang ini punya HP, mungkin HP-nya masih jadul, syukuri ya. Dengan seringnya Anda bersyukur, itu membuat hidup Anda semakin berkah, juga Tuhan akan lebih suka memberikan rezekinya pada kalian ya. Oke, kita langsung kocok kartunya. Coba kita akan readingkan atau tarotkan tentang pesan-pesan semesta atau pesan Tuhan pada kalian lewat tarot ini ya, tentang zodiak Aquarius di bulan Juni tahun 2024 ya. Kita ambilkan pesan yang pertama ya. Pesan yang muncul adalah seperti ini ya. Kartu ini menggambarkan Anda harus menggunakan otak atau pikiran ya. Bisa jadi Anda sekarang ini punya masalah atau pengen melakukan sesuatu gitu ya, atau punya trouble apa gitu ya. Kalau di sini digambarkan Anda harus posisinya harus menggunakan otak atau pikiran. Jadi sebelum mengambil keputusan atau sebelum melakukan sesuatu, pikirkan secara matang ya. Karena apa? Kalau di gambar ini, kalau Anda tidak matang ya, mungkin resikonya apa, dampaknya apa, itu justru akan bumerang kepada kalian ya di kemudian hari. Atau bisa jadi Anda mengambil keputusan tanpa perhitungan yang lebih matang, itu juga menimbulkan resiko. Karena di gambar ini ada gambaran juga Anda terlalu egois ya terhadap masukan atau pendapat orang lain. Jadi kalau seandainya Anda itu pengambil kebijakan atau sebuah keputusan yang itu melibatkan banyak orang, dan sesuatu itu juga ada orang yang memberi masukan, coba Anda pahami ya, masukan itu benar atau enggak, logis atau tidak gitu ya, Anda pertimbangkan ya. Karena ketika Anda mengabaikan, bisa jadi Anda justru yang rugi terhadap kebijakan Anda, terutama kalau Anda dalam bisnis. Karena dalam bisnis ini juga ada orang ya, Anda diberitahu sesuatu informasi itu ya, jangan sampai Anda ketipu gitu ya. Karena kalau dilihat di kartu ini, Anda tetap harus hati-hati ya, bisa jadi ada penipuan ya, karena ada seseorang yang mungkin sudah tahu gitu ya, tapi dia nggak enak, tapi dia hanya memberikan perlambang-perlambang bagi kalian, tapi tidak Anda hiraukan, akhirnya justrunya Anda ketipu. Bisa jadi ketipu dalam bisnis bodong, atau ketipu oleh teman mengajak bisnis, diberi janji-janji yang besar itu ya. Jadi saran kami, setiap mengambil sebuah keputusan, apapun keputusan tersebut, dipikir secara matang. Dan kalau ada yang memberikan informasi atau memberikan pendapat, coba pendapat itu direnungkan juga ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang kedua ya. Yang muncul adalah seperti ini ya. Kartu ini adalah sebuah gambaran ya, bahwa kehidupan itu selalu berputar. Mungkin kalian sekarang ini posisinya di bawah
jangan pesimis gitu ya. Terus kalau Anda posisinya sekarang ini di atas, jangan sombong. Karena apa? Karena ketika Anda posisinya di bawah itu kok justru Anda meratapi nasib Anda kesal, keluh kesah, ini disebabkan oleh masa lalu Anda yang kurang ini itu, menyalahkan masa lalu, itu nggak baik. Lebih baik kalau dilihat di kartu ini, Anda jangan menyesali ya segala sesuatu, baik itu tindakan Anda atau mungkin efek dari keluarga Anda, efek dari orang lain. Itu jadikan masa lalu itu pembelajaran Anda untuk lebih berhati-hati dan berjuang ke arah yang lebih baik. Jangan sampai putus asa kalau dilihat di kartu ini ya. Kalau Anda putus asa, terkadang ada orang ya sudah berjuang kok hasilnya seperti ini, seperti Anda nggak mau berjuang lagi, itu kurang baik. Orang walaupun berjuang kok hasilnya masih tetap, itu harus Anda berpikir apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki ya. Kok sudah diperbaiki, dilakukan, kok hasilnya masih nggak baik, tetap istiqomah untuk berjuang. Lebih baik Anda berjuang tanpa hasil daripada Anda diem aja. Orang kalau diem aja pasti nggak ada hasilnya. Tapi kalau Anda itu posisinya berjuang, siapa tahu ada keajaiban. Karena nasib seseorang itu akan berubah ketika orang itu mau berubah. Jadi kedepankan ya, Anda yang posisinya lagi down, jangan pesimis, jangan malah justru menganggap diri Anda nggak pantas. Pantaskan diri Anda, terus berjuang. Dan bagi Anda yang posisi sekarang ini di atas, jangan sombong ya. Mungkin Anda sekarang ini sebagai seorang konten kreator, atau mungkin Anda seorang artis, posisi Anda di atas, kesana kemari diundang, kesana kemari menghasilkan uang. Jangan lupa ya, dari uang yang Anda dapatkan jangan lupa untuk ditabung, jangan buat foya-foya. Tetaplah Anda itu posisinya membeli segala sesuatu berdasarkan kebutuhan ya, jangan membeli segala sesuatu berdasarkan keinginan ya. Jadi harus ditabung, dipikir masa depan. Juga Anda bersedekah, karena dengan Anda bersedekah, bersyukur, membuat hidup Anda semakin berkah, dan posisi Anda akan tetap terus di atas. Kalau umpamanya turun sedikit, naik lagi, seperti itu ya. Kalau posisi di atas, jangan sampai setelah di atas Anda terjun ke bawah. Kebanyakan orang miskin ya, yang berjuang akhirnya menjadi orang kaya, kembali miskin lagi karena pemikirannya adalah pemikiran yang aji mumpung kaya, harusnya foya-foya tanpa memikirkan uang itu tumbuh dan berkembang. Jangan sampai, itu pesan ya. Kita ambilkan kartu yang kedua, pesannya gimana ya untuk zodiak Aquarius. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini melambangkan atau pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta, yaitu Anda harus berani mengambil sebuah resiko. Mungkin sekarang ini Anda punya bisnis atau apa, itu pengen mengembangkan bisnis tersebut, atau bisa jadi Anda sudah dipromosikan, Anda ragu apakah pantas, apakah kedudukan jabatan itu oke, bisa melaksanakan atau tidak. Jangan ya, Anda harus berani. Karena kalau dilihat di kartu ini, Anda harus mengeksplorasi potensi yang ada dalam diri Anda. Atau bisa jadi Anda yang posisinya ini baru membuka usaha, terus berpikir nanti rugi, ada yang beli atau enggak, kalau rugi gimana, kalau nggak ada yang beli gimana, sudah mengeluarkan banyak uang terus uangnya nggak kembali gimana. Jangan sampai ya. Anda harus berpikir positif dan terus berproses. Kalau Anda posisinya ini berdagang, berbisnis, minimal itu setahun. Berjuang itu minimal setahun untuk promosi, untuk memperkenalkan. Jangan sampai Anda buka usaha, targetnya kalau 3 bulan itu posisinya nggak ada perkembangan yang baik, itu ditutup, dianggap rugi. Jangan. Setahun itu buat promosi, setelah setahun itu baru Anda menikmati hasil. Orang sudah pada kenal, akhirnya datang kepada Anda. Di sini juga
digambarkan ketika Anda yang segi kasmaran ya. Segi kasmaran ini Anda jangan ragu untuk PDKT ya pada orang yang Anda sukai. Karena apa? Tanpa adanya PDKT, Anda tambah berani, minder, ya udah nanti Anda tidak akan membuahkan hasil apapun. Di sini digambarkan kalau di kartu ini Anda harus berani mengambil risiko. Biarkan bulian orang lain yang terkadang ya, kalau kita itu miskin atau apalah gitu ya, dibully orang, gak mungkin kamu bisa kuliah, gak mungkin kamu bisa bisnisnya sukses, kamu gak mungkin lah ini itu ya, intinya memblok pikiran Anda untuk tidak maju. Jangan ya, biarkan bulian apapun yang bersifat negatif pada diri Anda itu tidak perlu dihiraukan. Bergaulah dengan orang-orang yang support Anda, dukung Anda. Kalau sekarang ini nggak ada yang support atau dukung, Anda bisa kan cari motivasi yang ada di YouTube, di sosial media, yang intinya membuat Anda selalu makan vitamin pikiran yang membuat Anda semangat untuk maju terus ya. Itu aja ya pesan semesta yang bisa kami sampaikan. Bisa jadi pesan semesta ini buat kalian ini antara kartu pertama sampai ketiga ini ada sangkut paut, atau bisa jadi pesan ini hanya beberapa kartu ya, kartu pertama, kedua atau tiga yang masuk dalam diri Anda. Pahami ya pesan yang tersurat ataupun yang tersirat dalam pesan ini ya. Itu aja ya pesan yang bisa kami sampaikan untuk zodiak Aquarius di bulan Juni ya. Silakan Anda komentar tentang harapan-harapan Anda di kolom komentar ya, biar alam semesta ini mengamini hajat Anda, keinginan Anda bisa cepat tercapai ya. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Dan jika Anda berkenan, gunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda ya, dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu bahagia, beruntung, sukses, kaya raya, dan makmur ya, amin ya.